Kita seringnya dengar cerita soal aksi heroik seorang pejabat yang bertindak cepat, tegas, buat tujuan yang kelihatannya mulia banget. Nah, kali ini ceritanya soal seorang menteri yang berhasil menggalang dana fantastis untuk korban bencana. Tapi, gimana kalau saya bilang, di balik aksi hebat ini, ada potensi masalah besar yang bisa jadi presiden buruk. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana niat baik bisa jadi malah menabrak aturan main. Oke, kita mulai dari angkanya dulu. Coba deh, lihat di layar. 75,85 miliar rupiah. Ini bukan angka main-main loh, gede banget. Dana inilah yang berhasil dikumpulin dalam sebuah aksi solidaritas yang dipimpin langsung sama Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Dan yang bikin lebih kaget lagi, dana segede ini terkumpul cuma dalam waktu 1 jam. 1 jam! Ini terjadi pas Pak Menteri lagi pidato di depan jajarannya. Benar-benar kecepatan penggalangan dana yang, wow, luar biasa. Kalau dilihat di permukaan sih, ini mulia banget ya. Dana ini tujuannya buat para korban bencana di Sumatera. Yang ikut nyumbang itu ya para pegawai Kementerian Pertanian sendiri, terus ada Badan Pangan Nasional, plus mitra-mitra bisnis besar di sektor pertanian. Kelihatannya kan sempurna ya, kayak gambaran gotong royong dan kepedulian nasional gitu. Pak Menteri sendiri udah menegaskan, dan ini kutipannya ya, bahwa semua donasi ini sifatnya sukarela. Katanya, nggak ada paksaan sama sekali. Jadi secara resmi, ini murni gerakan dari hati. Tapi, apa benar sesederhana itu ceritanya? Nah, disinilah ceritanya jadi seru. Kita mulai masuk ke pertanyaan intinya. Apakah sebuah aksi solidaritas yang kelihatannya super positif ini justru bisa jadi sebuah pelanggaran serius? Disinilah kita mulai mengupas lapisan-lapisan yang lebih rumit dari sekedar niat baik. Oke, kita masuk ke babak pertama. Soal tata kelola pemerintahan. Jadi gini, seorang pejabat negara itu, sekalipun niatnya baik banget, tetap nggak bisa bertindak sembarangan. Ada aturan main yang ketat, ada prosedur yang harus diikuti, apalagi kalau udah menyangkut uang publik dalam jumlah sebesar ini. Dari sini mulai deh muncul pertanyaan-pertanyaan yang jujur aja bikin ganjel. Transparansinya mana? Laporan publiknya, siapa aja yang nyumbang dan berapa jumlahnya? Ada nggak? Terus gimana cara mastiin dana ini beneran nyampe ke korban? Siapa yang ngawasin? Dan pertanyaan paling dasarnya, kenapa sih nggak pakai jalur resmi yang udah ada aja, kayak lewat BNPB atau Kemensos gitu? Nah, tabel ini nunjukin masalah utamanya dengan sangat jelas. Di satu sisi, kita punya jalur resmi pemerintah, terstruktur, ada aturannya di APBN, terkoordinasi, dan yang paling penting, diaudit. Di sisi lain, ada metode improvisasi dari Pak Menteri ini. Jalan sendiri, di luar sistem APBN, dan pengawasannya nggak jelas. Ini yang menciptakan area abu-abu yang sangat berisiko. Cara kayak gini juga membuka pintu lebar-lebar buat yang namanya konflik kepentingan. Coba bayangin deh, Anda punya perusahaan besar yang izin dan bisnisnya itu diatur sama Kementerian Pertanian. Tiba-tiba, menterinya langsung yang minta Anda buat donasi. Pertanyaannya, apakah sumbangan Anda itu beneran tulus? Atau ada udang di balik batu? Cara buat menjaga hubungan baik mungkin? Jadi poin krusialnya itu di sini, konsep paksaan tidak langsung. Ya mungkin nggak ada yang nodongin pistol, tapi ketidakseimbangan kuasa antara menteri dengan bawahannya atau dengan mitra bisnisnya itu nyata banget. Mereka bisa jadi ngerasa nggak enak, sungkan, atau bahkan takut kalau nggak ikut nyumbang. Padahal peraturan pemerintah loh udah jelas melarang hal semacam ini. Oke, kalau tadi kita ngomongin soal tata kelola dan etika, sekarang kita naik level. Kita masuk ke argumen hukum yang lebih keras lagi. Ternyata ada serangkaian undang-undang dan aturan yang diduga kuat telah dilanggar dalam penggalangan dana ini. Kita mulai dari yang paling dasar, paling fundamental. Izinnya mana? Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961, aturannya tuh jelas banget. Setiap penggalangan dana untuk publik itu wajib, harus kudu dapat izin dari Menteri Sosial. Sampai sekarang, nggak ada bukti kalau izin itu pernah diurus apalagi didapat. Dan ternyata ini bukan cuma soal izin loh, masalahnya bisa merembet kemana-mana. Coba kita lihat tabel ini. Ada potensi pelanggaran UU pengumpulan uang yang sanksinya bisa pidana. Ada aturan soal keuangan negara yang mengharuskan semua dana semacam ini masuk dulu ke kas negara, ke APBN, biar tercatat. Kenapa? Ya biar akuntabel, biar setiap rupiahnya bisa dilacak. Bahkan, ini bisa berpotensi masuk ke ranah gratifikasi menurut UU Tipikor. Wah, ini udah serius banget. Saking seriusnya, masalah ini bahkan bisa nyentuh sampai ke dasar negara kita, UUD 1945. Pasal 23 itu secara jelas mengamanatkan kalau semua keuangan negara harus dikelola secara terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan lewat APBN.
Jadi, dengan mengelola 75 miliar rupiah di luar sistem resmi, tindakan ini berpotensi melanggar prinsip dasar konstitusi kita. Oke, kita udah bongkar masalahnya dari A sampai Z. Dari soal etika, tata kelola, sampai potensi pelanggaran hukum dan konstitusi. Terus, gimana solusinya? Apa langkah selanjutnya yang harus diambil biar ada akuntabilitas dan aturan hukum bisa ditegakkan? Jadi, ada 4 langkah institusional yang harusnya diambil. Pertama, Kementerian Sosial sebagai pemberi izin harusnya manggil dan minta klarifikasi. Kedua, BPK, ini wajib hukumnya harus turun tangan dan melakukan audit penuh atas dana itu. Ketiga, aparat penegak hukum, ya polisi atau kejaksaan, perlu menyelidiki potensi pidananya. Dan yang terakhir, DPR sebagai wakil rakyat harus pakai fungsi pengawasannya dan memanggil Pak Menteri untuk dimintai pertanggungjawaban. Tapi ini bukan cuma soal menghukum satu orang ya. Ini soal memperbaiki sistem biar nggak kejadian lagi. Kementerian Pertanian harus buka-bukaan, rilis semua data donatur dan penyalurannya. Libatkan pihak ketiga yang kredibel kayak PMI atau BNPB buat distribusi. Ombudsman juga perlu periksa, jangan-jangan ada malah administrasi. Dan yang paling penting, ini jadi momentum buat merevisi UU Penggalangan Dana tahun 1961 itu. Udah tua banget, udah nggak relevan, perlu diperbarui. Dan pada akhirnya, kita semua dihadapkan pada satu pertanyaan besar yang filosofis, tapi juga sangat praktis. Kalau niat baik untuk menolong sesama berbenturan dengan aturan hukum yang kaku, mana yang seharusnya kita dahulukan? Apakah tujuan yang baik bisa menghalalkan segala cara? Atau justru proses yang benarlah satu-satunya jalan untuk mencapai tujuan yang benar-benar baik? Nah, ini pertanyaan yang bagus untuk kita renungkan bersama.